Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Eka Putri, SPMAGRSC. Saya adalah dosen tetap di jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bioekologi dan Manajemen Gulma. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. 2 SKS adalah untuk teori, 1 SKS adalah untuk praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-1 dan ke-7 adalah untuk materi, pertemuan ke-8 adalah untuk UTS, pertemuan ke-9 sampai ke-14 adalah untuk materi, dan diakhiri dengan pertemuan ke-16 untuk UAS. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini mencakup capaian pembelajaran lulusan 1 dan capaian pembelajaran lulusan 2, di mana CPL 1 adalah mampu mengaplikasikan konsep teoritis dan mengevaluasi bidang-bidang ilmu, termasuk ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, pemuliaan tanaman, teknologi pertanian dan lingkungan dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di lahan kering. Sementara CPL kedua adalah mampu menerapkan ilmu agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, teknologi pertanian dan lingkungan yang berorientasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya sesuai dengan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah ini termasuk mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar gulma, biologi dan ekologi gulma, dan mampu merumuskan serta menerapkan periode kritis gulma. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menganalisis dominansi gulma, mengidentifikasi dan menerapkan standarisasi pengendalian berdasarkan Good Agricultural Practices, serta mampu menerapkan standarisasi pengelolaan gulma secara fisik, kimiawi, dan biologi. Dan yang terakhir, mahasiswa juga dituntut untuk mampu mengevaluasi permasalahan alelopati. Sekarang, mengenai delivery, interaction, dan assessment. Materi yang ada di dalam mata kuliah ini dikonsentrasikan di Spada Untirta, yang penggunaannya didukung oleh fitur-fitur Spada itu sendiri. Selain itu, media-media seperti Canva, fitur-fitur Google, serta Microsoft Teams yang disupport oleh universitas juga digunakan secara intens. Spada dan media-media di atas juga mendukung komponen interaksi. Mahasiswa bisa berdiskusi melalui forum diskusi yang ada di Spada, serta memanfaatkan fitur yang ada di Google dan Microsoft Teams Online Meeting. Namun tentu saja, interaksi yang paling penting terjadi di ruang kelas. Setiap pertemuan dilakukan secara offline dan atmosfer pembelajaran didesain untuk mendorong mahasiswa agar dengan leluasa bisa menyampaikan pertanyaan, diskusi, dan presentasi. Komponen utama untuk penilaian mata kuliah ini berasal dari penilaian aktivitas partisipatif. Penilaian ini mencakup dan memenuhi komponen penilaian project-based learning, di mana 50% dari nilai akhir berasal dari komponen ini. 25%-nya berasal dari nilai proyek atau dalam hal ini adalah aktivitas praktikum. Sementara kuis memiliki bobot 5% dan UTS serta UAS masing-masing memiliki bobot 10%. Terdapat berbagai macam sumber yang digunakan sebagai acuan dalam mata kuliah ini. Beberapa buku yang digunakan seperti With Science, Principles and Practices oleh Robert Zimdahl, buku Panduan Praktikum Pengelolaan Gulma oleh Munandir, serta buku With Science Principle oleh Anderson. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah Bioekologi dan Manajemen Gulma. Selanjutnya adalah cuplikan pembelajaran tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi untuk pertemuan mata kuliah Bioekologi dan Manajemen Gulma. Ini mata kuliah yang sudah cukup advance karena kalian harus ikut dulu mata kuliah proteksi tanaman. Kemudian juga dia pasti akan berhubungan dengan beberapa mata kuliah lain yang juga relevan. CPMK-nya pada dasarnya adalah kebutuhan dari teman-teman, ekspektasi dari teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini adalah bisa memahami, mengidentifikasi berbagai jenis gulma,
kemudian memahami cara dan metode yang paling tepat dalam pengendalian gulma. Jadi apakah kita akan menggunakan pengendalian biologis, pengendalian mekanik, fisik, dan sebagainya, dan seperti apa sih sebenarnya gulma itu gitu. Nah, untuk pertemuan pada kali ini, poin penting yang akan kita bahas itu adalah mengenai alelopati. Alelopati yang sebenarnya mungkin sudah sering dimention pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, mungkin juga sudah dipahami dengan cukup baik gitu ya, tapi sepertinya ada bagian yang bisa kita gali lebih dalam di sini mengenai alelopati itu. Jadi kita lihat dulu alelopati secara terminologi itu apa. Terminologinya, secara terminologi, dia mengacu pada fenomena biologis pelepasan senyawa kimia. Satu tumbuhan melepaskan senyawa kimia ke lingkungan di sekitarnya, di mana senyawa kimia tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan aktivitas fisiologis dari tumbuhan lain. Sederhananya seperti itu. Tapi lebih kompleksnya, kita bisa lihat bagaimana nanti dia bakalan berhubungan dengan biokimia, berhubungan dengan ekologi. Jadi untuk memahami perkuliahan ini dengan lebih baik, kita balik dikit, mundur sedikit ke belakang ketika membahas mengenai biokimia. Memahami alelopati, kita penting dulu memahami alelokimia itu apa. Kita tahu nih, alelopati itu adalah pelepasan zat alelokimia. Tapi alelokimia itu sendiri apa? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Dia mengacu ke zat alelopatik, zat yang bersifat alelopatik itu sendiri. Tapi dia sendiri sebenarnya apa? Balik lagi nih ke pembahasan fisiologis paling dasar dari tumbuhan, yaitu aktivitas fotosintesisnya. Aktivitas fotosintesis tumbuhan di mana CO2 bergabung dengan H2O menghasilkan C6H12O6 dan O2. Udah khatam ya mengenai formula fotosintesis ini, saya yakin sudah paham. Dan yang basic hasil dari fotosintesis kita tahu dia adalah glukosa C6H12O6. C6H12O6 ini bisa menjadi energi untuk pertumbuhan-tumbuhan. Dia bisa terakumulasi dalam bentuk pati, menjadi cadangan makanan, bisa juga kemudian menjadi selulosa untuk struktur dinding sel. Itu opsi pertamanya dia. Dia kemudian juga bisa bergabung dengan nitrogen. Jadi pupuk nitrogen yang kita aplikasikan bergabung dengan hasil fotosintat menjadi asam amino. Asam amino ini kemudian akan berguna pada pembentukan sel, pembentukan plasma sel, pembentukan organel-organel lain di dalam sel gitu. Opsi lainnya dia mungkin mengalami anabolisme, restrukturisasi molekul dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks, di mana molekul glukosa ini menjadi asam lemak, fatty acid. Asam lemak ini kemudian terakumulasi dalam biji. Jadi kalau teman-teman tahu ada biji bunga matahari yang menghasilkan minyak, itu adalah hasil anabolisme dari glukosa menjadi asam lemak. Nah, ada juga nanti nukleotida yang membentuk DNA, RNA. Molekul-molekul ini kita sebut dia sebagai primary metabolites, metabolit primer, hasil metabolisme yang menjadi building block paling dasar dari tumbuhan. Kalau kita analogikan tumbuhan itu sebagai sebuah bangunan, building blocknya ya molekul-molekul ini, dia yang menjadi bataknya gitu. Oke. Nah, selain dari building block utama metabolit primer, ada juga yang secondary metabolites. Metabolit sekunder merupakan hasil metabolisme yang tidak secara langsung berhubungan dengan fungsi fisiologis tumbuhan. Jadi dia tidak secara langsung berhubungan dengan proses pembelahan, berkontribusi dalam proses reproduksi atau pertumbuhan. Tapi fungsinya sangat penting, sangat signifikan sekali fungsinya dalam
survival dan keberlangsungan hidup si tumbuhan tersebut. Ada yang dari golongan kelas alkaloid, contohnya nikotin, kafein, morfin. Nah, ini secondary metabolites yang sangat banyak ditemukan pada tumbuhan. Kemudian ada fenol, polifenol, termasuk di dalamnya flavonoid, tanin. Jadi kalau ada yang mengaplikasikan, misalnya teman-teman mengaplikasikan hasil gergaji kayu ke suatu lahan pertanian yang tujuannya mungkin bisa menjadi pencegah gulma tumbuh gitu ya, menjadi mulsa alami, tapi tidak mengalami dulu proses pencucian hasil gergaji kayu tersebut, di mana taninnya masih sangat tinggi. Yang keluar, tanin yang keluar itu yang kemudian juga bisa menghambat pertumbuhan-tumbuhan lain, bahkan juga pertumbuhan tanaman budidaya, itu adalah metabolit sekundernya. Nah, jadi ada terpenoid, termasuk mentol di sini, limonin, karotin. Tahu ya mentol seperti apa? Ada saponin dan glukosinat dan banyak lagi kelompok-kelompok metabolit sekunder lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari fungsinya, metabolit sekunder itu tidak membangun sel. Dia tidak secara langsung membentuk dinding sel atau membentuk membran sel. Kalau membran sel apa yang menjadi komponen utamanya? Fosfolipid, lipid dan fosfat. Bukan dari secondary metabolites ini, tapi dia sangat penting untuk perlindungan diri, untuk self defense-nya. Ketika suatu gulma mengeluarkan atau memiliki rasa yang pahit, itu adalah tanin. Fungsinya untuk self defense, mencegah herbivore memakan tumbuhan tersebut. Ketika dia mengeluarkan aroma, dia mungkin berasal dari terpenoid. Terpenoid itu salah satu yang sangat volatil molekulnya, dia sangat gampang terlepas ke udara sehingga aromanya itu bisa dengan sangat mudah lepas. Fungsinya mungkin sebagai apa? Sebagai atraktan yang menarik polinator. Jadi kalau bunga wanginya wangi gitu ya, enak, yang berfungsi untuk mengatrak polinator, artinya dia melepaskan metabolit sekunder yang fungsinya adalah atraktan itu tadi, termasuk alelokimia. Nah, jadi alelopati atau alelokimia yang kita bahas pada pertemuan sekarang adalah metabolit sekunder. Keseluruhan kelompok metabolit sekunder ini semuanya berpotensi menjadi alelokimia. Oke, jadi tidak hanya mengacu pada pelepasan zat yang berbahaya dari satu tumbuhan ke lingkungan di sekitarnya. Bukan cuma permasalahan pelepasan itu saja, tapi kalau kita lihat dari level biokimianya, kita bisa melihat apa saja yang secara aktif berperan sebagai alelokimia tersebut. Oke, itu kita bisa lihat pertama alelopati dari sudut pandang biokimianya. Kita udah tahu ya, secara biokimia dia apa? Dia adalah metabolit sekunder, hasil metabolisme, hasil fotosintesis juga. Tapi tidak lengkap memahami alelopati tanpa melihat dia dari konteks ekologi. Nah, ekologi nih sekarang. Kalau kita bicara mengenai ekologi, kita bicara mengenai apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya, lingkungan biotik dan abiotiknya. Nah, dengan demikian, tumbuhan gulma yang kita pelajari itu juga memiliki hubungan dengan lingkungan di sekitarnya kan? Dengan serangga, hubungan dengan bakteri, hubungan dengan manusia gitu ya, hubungan dengan tumbuhan lain. Jadi sangat kompleks sekali jejaring hubungan relationship si suatu individu, suatu spesies dengan lingkungannya. Nah, salah satu yang kemudian menjadi krusial adalah hubungan yang antagonistik itu tadi. Hubungan di mana satu gulma harus berkompetisi dengan tumbuhan lain di sekitarnya. Dia memperebutkan resource, sumber daya seperti air, memperebutkan hara, apalagi?
cahaya, betul, memperebutkan ruang tumbuh, siapa yang paling besar ya, yang paling berkuasa gitu ya. Nah, dalam perebutan itu, dalam proses kompetisi itu, alelopati adalah senjatanya. Alelokimia adalah senjata si gulma. Jadi kita lihat dia dari segi plan ekologi, kita akan melihat alelopati itu sebagai bentuk bahasa. Gimana satu tumbuhan ngobrol dengan tumbuhan lainnya. Lu jangan di sini gitu. Jangan tumbuh di sini gitu. Ini wilayah saya gitu. Bagaimana mereka menguasai suatu kawasan gitu dengan melepaskan alelokimia itu tadi di lingkungan. Nah, jadi kita lihat di sini dari sisi biokimianya dia merupakan metabolit sekunder. Dari sisi ekologinya dia adalah sebuah mekanisme defense dan survival. Defense karena alelokimia itu juga bisa digunakan untuk merepel atau menghalangi herbivore untuk memakan, dan survival supaya dia bisa survive pada tempat tersebut, survive dari kompetisi yang sangat sengit gitu di alam. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas nggak sampai sejauh ini? Clear ya? Baik, jadi kita bisa melihat dua sudut pandang seperti ini, kita bisa memperkaya gitu, memperluas cakrawala berpikir mengenai alelopati, dan kita masuk ke bagian selanjutnya. Alelopati itu apa saja? Secara bioekologi kita sudah bahas, secara biokimia kita bahas, secara sejarahnya apa sih alelopati? Dia itu apa sih dari sudut pandang ilmuwan yang mempelajari alelopati itu sendiri gitu. Dia bukan konsep yang sudah lama tapi juga nggak baru-baru amat juga gitu ya. Dia di-coin, awalnya dimulai, awal pertama kali terminologi alelopati itu dipakai oleh Hans Molisch tahun 1937. Sudah cukup lama sebenarnya. Dan sudah mengalami beberapa perubahan paradigma berpikir. Awalnya Hans Molisch itu hanya mendefinisikan alelopati sebagai effect of plants on other plants. Jadi sangat sederhana, efek satu tumbuhan ke tumbuhan lainnya. Nah, kita akan memperluas definisi itu mencakup encompassing both inhibitory and stimulatory interactions between plants mediated by chemical substances. Oke, chemical substancesnya kita sudah bahas tadi. Kita sudah establish konsep bahwa alelokimia ini ya senyawa kimia. Bahasa yang menggunakan, komunikasi yang menggunakan bahasa senyawa kimia, bukan dengan kontak fisik gitu ya, bukan dengan kontak visual. Tapi yang belum kita bahas adalah bahwa it includes inhibitory and stimulatory. Masuk dua konsep itu. Ada yang inhibiting, dia menghambat pertumbuhan-tumbuhan lain seperti konsep yang kita semua sudah familiar. Ya kan? Kita pasti taunya alelopati itu apa? Alelopati itu menghambat pertumbuhan lain, ya kan? Tapi kalau kita lihat dengan lebih luas, dia juga punya efek stimulatori. Efek yang menstimulus, yang mempercepat pertumbuhan. Dan itu balik lagi ke esensi dari secondary metabolites yang merupakan bahan baku dari alelokimia itu tadi. Tadi kita sudah lihat apa saja secondary metabolites-nya, tidak hanya merupakan bahan-bahan yang terlihat inhibitory seperti tanin, seperti kafein, itu kan menghambat. Tapi dia juga ada yang menyangkut di situ adalah karoten, mentol. Pada level dan jumlah tertentu, substansi itu, molekul-molekul itu bisa meningkatkan aktivitas fisiologis tumbuhan lain gitu, meningkatkan aktivitas fisiologis makhluk hidup lain. Nah, jadi kita bisa lihat secara ilmiah sampai sekarang ini ilmuwan itu sampai pada kesimpulan bahwa alelokimia itu
pada konsentrasi yang besar, dia akan bersifat inhibitory. Pada konsentrasi yang kecil dan proporsional dengan kebutuhan tumbuhan itu, dia akan bersifat stimulatory. Jika ada yang tertarik mengerjakan penelitian tentang efek alelokimia, baik sebagai bioherbisida atau mungkin sebagai pupuk hayati, kita kan bicara mengenai komponen yang compound atau molekul-molekul yang hampir sama di sini ya. Saran saya adalah bahwa jika memang ingin melihat efek inhibitorinya, tingkatkan konsentrasinya. Jadi kalau bikin bioherbisida, biopestisida, apalagi dengan teknik ekstraksi yang sederhana, jangan pakai konsentrasi 10%, 30%, nggak ngefek. Ketika dipakai 30%, 10%, dia justru meningkatkan aktivitas tumbuhan gitu. Dia justru mempromot gitu. Pakailah konsentrasi yang lebih tinggi, 70%, 80%, apalagi kalau dengan teknik yang ekstraksinya itu dengan di blender. Kalau dengan dimaserasi mungkin bisa agak lebih dikurangi karena maserasi itu sangat terkonsentrasi ya, konsentratnya sangat pekat. Jadi saya kira ini sesuatu yang mungkin bisa dibawa untuk mereka yang mau penelitian nanti di semester-semester selanjutnya. Oke, masih belum ada pertanyaan? Masih jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Coba dari yang pertama tadi, tingkat kepahamannya nyampe berapa? Ada nggak 100% dipahami? Atau masih 90%? Pemahaman 90%. Jadi kalau kita kuis ini 90% ada ya nilainya ya. Dapatlah 90, itu udah A, udah cincai itu berarti. Oke, poin selanjutnya, satu poin terakhir. Bagaimana si alelokimia itu diekspos ke lingkungan di sekitarnya, dilepas. Tadi kita sempat mention bagaimana dia beberapa merupakan molekul yang sangat volatil, kecium gitu dari jarak jauh, atau misalnya kita tersentuh permukaan daun dan itu langsung ada berasa untuk gulma-gulma yang alelokimianya itu tinggi, konsentrasinya itu bisa terkena gatal gitu. Tersentuh kemudian gatal, selain efek ketumbuhannya negatif, ke manusianya juga negatif, ya artinya alelokimianya sangat tinggi gitu. Itu juga termasuk beberapa adalah yang exposure-nya ada yang dengan volatilisasi. Secara spontan dia menguap dari permukaan daun. Sama seperti bagaimana spiritus dengan sangat cepat menguap dari permukaan tangan, permukaan kulit, dingin kan, terus hilang. Seperti itu molekul yang volatil. Kemudian dengan eksudat akar, nah ini adalah pelepasan dengan memanfaatkan hubungan di area rizosfer. Bagaimana area rizosfer itu memiliki aktivitas mikroba yang tinggi, perpindahan atau exchange ion-ion yang tinggi. Selain exchange ion, juga ada pelepasan alelopat. Leaching, ketika terekspos air atau embun, dia kemudian lepas ke lingkungan di sekitarnya, atau dekomposisi dengan organ atau bagian tumbuhan yang mati, kemudian dia melepaskan alelopatnya itu ke lingkungan di sekitarnya, dan keseluruhan tumbuhan itu, bagian dari tumbuhan itu memiliki potensi untuk mengalami dekomposisi. Kita lihat yang terakhir tentang apa saja contohnya efek dari alelopat ini ke tumbuhan lainnya. Ada yang menghambat pembelahan sel, secara aktif dia bisa menghambat pertumbuhan akar dan tunas gitu, karena siklus selnya terganggu. Jadi efek yang kita lihat dia inhibiting dalam level selnya, kita juga bisa tahu bahwa inhibitingnya itu karena apa? Ya karena ada penghambatan pembelahan sel, atau merusak membran sel karena ada kebocoran ion yang terjadi terhadap akibat dari exposure terhadap alelochemical tersebut. Dia juga bisa menurunkan kapasitas fotosintesis, kadar klorofil yang diturunkan, kemudian terjadi kerusakan kloroplast, dan terjadi juga penghambatan penyerapan cahaya. Selanjutnya, Selanjutnya, ada peningkatan stres oksidatif.
oksidasi yang terjadi terus-menerus pada tubuh makhluk hidup, termasuk pada manusia, itu merupakan proses alamiah, tapi seiring waktu pasti akan menghasilkan penuaan gitu ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan krim anti-aging, sampai pada level tertentu yang kita lakukan adalah menahan oksidasi itu terjadi. Dengan cara apa? Ya makan banyak-banyak antioksidan. Antioksidan yang mencegah, lanjut ke selanjutnya, mencegah aktivitas dari ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, reaktif oksigen spesies itu yang meningkatkan oksidasi dan meningkatkan kerusakan sel. Jadi ada banyak cara suatu allelochemicals tersebut merusak suatu tumbuhan. Dari A, bagaimana dia tercipta gitu ya dalam suatu tumbuhan, sampai efeknya pada tumbuhan lain, reaksinya pada tumbuhan lain, merupakan pada intinya lagi adalah suatu mekanisme survival dan self defense-nya si gulma atau tumbuhan itu. Jadi lain kali ketika teman-teman iseng gitu ketemu pohon atau ngelihat gulma gitu ya, atau ngelihat tumbuhan apapun, kalau ada wanginya yang tercium lebih kencang, atau ketika diremas dia keluar aroma yang lebih kencang, atau dia mungkin rasanya lebih pahit atau pedas, ingat bahwa itu bukan hanya molekul random aja gitu. Pada tahap tertentu dia bisa menjadi allelopati untuk tumbuhan lain dan bisa menjadi inhibitori juga ketika memang dosisnya itu sesuai. Baik, sekian dulu untuk pembahasan mengenai allelopati. Terima kasih.